Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, amin. Sebab itu pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Yesus. Sebab dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami akan masuk dalam ibadah kami Bapa. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Layakan kami di hadapan-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di saat kami memuji memuliakan Engkau. Di tengah-tengah ibadah kami. Dan di rumah umat-umat-Mu yang ada pada saat ini beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sana. Di mana umat-Mu rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau ada di sana untuk melawat setiap umat-umat-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Biar semua jadi sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Betapa besar kasih dan setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan nama Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Mari umat-umat Tuhan yang ada di rumah sama-sama kita naikkan pujian ini. Sungguh besar setia-Mu, sungguh nyata, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah melayakkan kami Tuhan. Oh, kehidupanku tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan kasih-Mu. Amin, haleluya. Hanya bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi umat Tuhan nyanyikan pujian ini, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, haleluya, dalam roh dan kebenaranku, dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaranku, kami tinggikan, kami agungkan namamu, kami muliakan Engkau Raja kami, Yesus yang kami sanjung, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Yesus yang kami sembah, di dalam roh dan kebenaran-Mu. Haleluya, Yesus. Kami agungkan, kami muliakan, segala puji hormat hanya bagi-Mu, segala pengagungan hanya bagi-Mu. Yesus yang kami tinggikan, Yesus yang kami agungkan. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia, sungguh tiada yang sama seperti Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah setiap umat-umat-Mu. Engkau ada di rumah umat-umat-Mu pada saat ini. Engkau sedang bertakhta atas puji-pujian kami. Engkau Tuhan yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu sekali lagi kepada Tuhan. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari umat Tuhan yang ada di rumah saat ini katakan, kami bersyukur. Ku bersyukur. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, ku bersyukur. Syukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan.
tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia luar biasa. Haleluya. Ajaib Tuhan Yesus. Sebab Engkau besar. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah pada saat ini. Kita semua bersuka cita. Karena Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kita besar. Haleluya. Sama aja kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita bertepuk tangan. Lebih lagi. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sebab Tuhan kita besar. Kami bersama-sama nyanyikan pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Katakan besar. Besarlah kuasanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Pujilah Tuhan. Berikan sorak-sorai dan tepukan tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan. Tak
gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tembus dosaku. Katakan layaklah kau Tuhan, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Amin. Kau curahkan darahmu untuk tembus. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan Engkau layak Tuhan, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus kami siap terima berkat firman-Mu, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Apa kabar saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah? Selamat memasuki bulan Mei, ya. Bulan yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, semangat yang baru. Iman bukan yang baru lagi, iman bertambah-tambah dibaharui. Jadi kuat saudara. Dan sebagai minggu pertama setiap bulan, maka kita akan menikmati perjamuan kudus. Firman Tuhan pada pagi hari ini, minggu pertama di bulan Mei, dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Ya, sudah ditampilkan, bisa dibaca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Jadi ada 3 hal di sini kita lihat merupakan suatu fakta yang kita nikmati saat ini. Karena dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Banyak, saya bukan katakan ramalan, banyak prediksi-prediksi, banyak hamba Tuhan yang sudah menyampaikan bahwa tanda-tanda ini merupakan suatu peringatan dari Tuhan yang kita sedang alami. Dan kita sudah memasuki bulan Mei. Bulan Mei, ya kita berdoa agar supaya situasi kondisi seperti ini memberikan kita semakin kuat, semakin mantap. Minggu lalu berbicara tentang pengharapan yang kuat. Dan pada minggu awal bulan Mei ini berbicara tentang
sesuatu yang akan kita hadapi. Karena itu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berbicara akhir. Akhir zaman. Akhir. Akhir daripada dunia ini. Apa persiapan kita? Apa yang harus kita persiapkan di dalam hidup kita? Yang di rumah, dimanapun, yang sedang menonton atau sedang menikmati siaran ini, apa persiapan kita? Ketika Anak Manusia datang, dia katakan, adakah iman di bumi? Persiapan kita. Sehingga dikatakan sini, supaya karena itu kuasailah dirimu. Yang pertama di sini katakan supaya ada penguasaan diri atau self control atau pengendalian diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Bagaimana, saudara? Kita tidak mungkin. Kekuatan kita terbatas. Pikiran kita juga kadang-kadang tidak mampu menguasai keadaan. Apalagi hati kita kadang-kadang emosi kita meluap-luap, meledak-ledak. Satu hal, bahwa penguasaan diri, pengendalian diri hanya bisa dengan bantuan dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Dengan bantuan dan pertolongan Roh Kudus, maka kita bisa pengendalian diri. Kita bisa menguasai diri. Kita bisa self control. Supaya kita tahu, kita jangan lakukan itu. Tidak boleh ini. Itu dosa. Itu cemar. Itu jahat. Itu membawa kita kepada suatu dosa kekal. Karena sekarang kita tahu banyak orang bisa terjadi dengan hal-hal yang saat ini. Kita lihat keadaan dunia ini. Seperti ini saya baru lihat orang bingung untuk melawan virus corona. Tapi ada orang-orang lain bingung menyalurkan obat-obat narkoba supaya memiliki keuntungan yang banyak. Dalam kesusahan itu, orang punya pikiran-pikiran gampang jatuh di dalam dosa dan kejahatan. Sehingga perlu penguasaan diri. Dan itu oleh Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah bisa baca saja di dalam Galatia 5 ayat 22. Saya tidak uraikan situ, bisa baca di situ. Itulah buah-buah roh. Kalau kita sudah menguasai itu, ada penguasaan diri, maka dari buah-buah roh itu kita bisa mengendalikan diri kita. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, dan jadilah tenang. Jadilah tenang. Minggu lalu kita sudah membaca di dalam Mazmur 42 ayat 6 yang berbicara, mengapa kau gelisah, hai jiwaku. Jadilah tenang. Tenang itu ada di dalam jiwa kita. Karena kita memiliki tubuh, jiwa dan roh. Jiwa kita yang suka terombang-ambing oleh segala masalah. Jadilah tenang. Supaya kita tidak bingung, kita tidak bimbang, dan kita tidak tergesa-gesa. Ya. Karena saat ini orang bisa tergesa-gesa melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara, karena kalau kita buka di WA, YouTube, Facebook, internet, semua banyak saran-saran di situ, banyak hal-hal untuk menanggulangi virus ini dengan cara-cara mereka yang menurut mereka itu yang baik, dan kita biasanya tanpa berpikir langsung ikut saja, saudara. Tapi satu hal, kita harus ikut yang satu, Tuhan Yesus Kristus. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang, tidak pun seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus Kristus
Itu yang jalan yang benar. Jangan mencari jalan-jalan yang lain. Sehingga kita tidak boleh tergesa-gesa. Yesus Kristus contoh saat disampaikan bahwa Lazarus sakit. Yesus katakan, ya saya tahu. Kemudian ada berita selanjutnya bahwa Lazarus sudah mati. Karena sudah terlambat. Kalau kita secara logika, sudah terlambat. Waktu Yesus datang, sudah 4 hari. Terlambat. Tapi Tuhan, Dia melakukan surprise. Seperti minggu lalu, firman Tuhan berbicara. Dia melakukan apa yang bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Tuhan Yesus, Dia tahu waktunya. Ada waktunya Tuhan. Sehingga Dia tidak perlu tergesa-gesa. Tapi Dia tenang. Demikian juga kita. Yang di rumah. Sampai saat ini disuruh diam di rumah. Tenang. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu saja saudara nyanyikan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Supaya apa saudara? Saat kita tenang dikatakan supaya kita dapat berdoa. Amin. Supaya kita dapat berdoa. Jadi 3 hal di sini berbicara di ayat 7 ini supaya kita menguasai diri kita. Introspeksi hidup kita. Apakah selama ini kita sudah hidup dengan benar? Apakah selama ini kita sudah membangun mezbah doa di rumah kita masing-masing? Apakah selama ini saat kita stay at home atau tinggal di rumah, kita lagi di karantina, apakah kita sudah menyatukan keluarga kita supaya kuat di dalam iman, atau kita hanya dengan HP masing-masing? Ya, saya mungkin bisa melihat secara gambaran. Semua anak-anak punya HP, papa, mama punya HP, kakak adik punya HP, dan di rumah sunyi senyap. Semua sibuk dengan HP. Tidak ada doa, ya. Tapi pada pagi hari ini self control, introspeksi diri kita, introspeksi keluarga. Sudah waktunya kita membangun mezbah doa. Itulah supaya saat kita membangun mezbah doa, kita menjadi tenang agar kita dapat berdoa. Karena doa itu hanya doa, sekali lagi, doa itu yang dapat membuat kita bisa bertahan, membuat kita bisa kuat, amat demi membuat kita jadi pemenang. Amin. Hanya doa. Dan kita sampai saat ini, saya bukan menghimbau atau sarankan, saya ingin supaya sama dengan kita yang berada di pastori tetap berpuasa, saudara. Amin. Ada yang berpuasa, coba angkat tangan di sana. Ada yang berpuasa. Haleluya. Kita tetap berpuasa. Dan puasa itu sudah menjadi kekuatan bagi kita. Doa dan puasa menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga di hari-hari ini, walaupun mungkin kita dari segi mungkin kekurangan, saat kita berpuasa, kita berkelimpahan. Amin. Berkelimpahan di dalam iman untuk bisa bertahan. Dan itulah yang menjadi kekuatan. Karena apa? Yesus Kristus memberikan kita satu contoh keteladanan bagaimana Dia bisa bertahan sampai di atas kayu salib. Yesus Kristus memberi contoh menghadapi penderitaan, menghadapi suatu pergumulan di Taman Getsemani, tapi Dia melakukan segala sesuatu itu dengan tenang, tanpa keluh kesah, tidak pernah bersungut-sungut, dan Dia tidak pernah mengeluarkan suara, karena Dia tahu bahwa saat Dia melaksanakan
program Allah Bapa yang Maha Kuasa, maka umat manusia menerima keselamatan. Umat manusia menerima pengampunan dosa. Itu juga yang menjadi sesuatu penghiburan, pengharapan di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari di rumah untuk masuk di dalam perjamuan kudus atau perjamuan asah, ya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku menenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus, selalu menopang. Karena Yesus, haleluya, selalu menopang. Karena Yesus, selalu menopang hidupku. Amin, amin. Tanpa Yesus hidup kami sia-sia. Dan saat ini kesempatan Tuhan berikan lagi bagi kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Layakanlah kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa, kejahatan, pelanggaran, pemberontakan, dan segala keangkuhan, kesombongan hidup kami ya Tuhan. Karena kami mau Tuhan, supaya kami bisa tenang. Kami mengintrospeksi diri kami masing-masing, agar kami bisa berdoa Tuhan. Kami mau membangun mezbah doa
bagi pribadi kami, bagi keluarga kami, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang indah bagi kami, sesuatu yang membangunkan iman kami, yang memberikan pengharapan bagi kami, yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Sehingga kami Tuhan yakin hidup kami dipulihkan, hidup kami dibaharui, dan tidak satupun yang dapat menjamah kami, karena kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dengan perjamuan ini ya Tuhan, jaminan Engkau telah memeteraikan kami di dalam nama darah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami siap untuk menerima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya, beriman, yang siap menerima berkat Tuhan, perjamuan ini, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang di rumah, yang mungkin sudah memiliki juga hosti dan atau roti dan anggur, kita pegang roti di tangan kanan dan cawan berisi anggur di tangan kiri. Kami akan bagikan firman yang kami terima, yaitu dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Jadi 3 hal yang kita bicarakan pada pagi hari ini diwujudkan dalam Roma 12 ayat 12. Yaitu supaya kita bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan yang terakhir bertekunlah dalam doa. Haleluya. Kita akan sama-sama firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kami mengangkat roti di tangan kanan. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengangkat cawan di tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman kita minum bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kesempatan lagi Tuhan berikan bagi kami untuk sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya juga jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah, semua keluarga-keluarga dan bagi mereka yang melihat tayangan ini ya Tuhan. Bila mereka dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan jamah oleh bilur-bilur, sembuhkan mereka. Mereka yang dalam persoalan, dalam kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Saat mereka menerima perjamuan kudus ini, penyataan Tuhan nyatakan, sehingga mereka menjadi tenang, sehingga mereka bisa berdoa, dan mereka akan menerima kemenangan. Bagi mereka yang dalam keadaan putus asa, saat mereka menerima perjamuan ini, Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang berkuasa, membawa engkau dalam satu pengharapan yang baru, dan Tuhan akan nyatakan kuasanya dan mujizatnya. Kau Tuhan jadikan lebih daripada pemenang. Terpuji-puji namamu ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami yang telah menerima berkat Tuhan dalam perjamuan kudus ini, sama-sama katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan. Selanjutnya yang berulang tahun, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya katakan yang berulang tahun dalam minggu ini, 1 Jennifer Limbunan, 2 Fang Fang, 3 Ibu Shelly Halim, 4 Melissa Mamahi, 5 Chelsea, 6 Bapak Melkirau, 7 Bapak Kuhe Peuru, 8 Stefanus Alka Rivaldi. Juga bagi mereka yang dalam minggu ini berulang tahun, kalau belum terdaftar mungkin, tapi mereka juga walaupun bukan jemaat di sini, tapi mereka berulang tahun, kami akan doakan sama-sama. Yang berulang tahun angkat tangan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau lihat mereka yang berulang tahun. Oleh belas kasihan kemurahan Tuhan, pertambahkan usia mereka 1 tahun. Biar Tuhan memberkati hidup mereka, agar supaya mereka Tuhan kuat, agar supaya mereka dilindungi, dipelihara, supaya mereka memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang sukses. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka perbuat, biar semuanya Tuhan berkati. Dan biar Tuhan berkati dengan berkelimpahan jasmani, jiwani, dan rohani. Masa depan cerah dan sukses. Amat terlebih apapun yang mereka lakukan, semuanya akan beruntung. Demikian juga Tuhan, lindungi mereka dari segala virus, bakteri, kuman. Lalukan dari segala malapetaka, mara bahaya. Dimanapun mereka berada, Tuhan nyatakan kuasa. Perlindungan Tuhan nyata. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan bagi yang berulang tahun, tetap mengangkat tangan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Di tangan kanannya umur panjang, tangan kiri kekayaan kehormatan. Kau menerimanya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dan selanjutnya kami mengakhiri ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasihi, terimalah berkat Tuhan. Milikilah dengan iman kasih karunia anugerah kemurahan Allah Bapa, kasih sayang kecintaan Tuhan Yesus Kristus yang sejati, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing, menaungi kami sekalian seluruh keluarga kami. Sejak mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah ini dengan doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kami yang diberkati, yang percaya dan beriman, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.